Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh ya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya setelah Feng Xiqiang menyebarkan kekuatannya dan menghancurkan reruntuhan bangunan di sekitarnya, namun dia tidak menemukan keberadaan Xiaoyan dan kelompoknya. Sejak awal Xiaoyan memang berada dalam ruang bangunan ini. Meskipun Feng Xiqiang tidak tahu akan keberadaan Xiaoyan, namun dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki kemampuan untuk bersembunyi dan untuk mendeteksi keberadaannya nyaris mustahil. Berdasarkan penilaiannya, Xiaoyan pasti bersembunyi di suatu tempat dan diam-diam memperhatikan mereka. Namun saat ini ruangan bangunan tersebut benar-benar kosong dan tidak ada sosok siapapun. Xiqiang, kau mempermainkan kami. Kita sudah meninggalkan lapisan pertama kota dan demi jalan kultivasimu yang lambat itu, hatimu pun tidak pernah puas. Sekarang kau bertingkah seperti ini lagi. Tidak heran kalau di mataku kau layak dibunuh, ucap Li Chen dengan tatapan marah dan niat membunuh. Saudara Li Chen, bagaimana mungkin aku mempermainkan kalian? Xiqiang menjawab dengan nada yang kesal. Sejujurnya, aku sudah mengundang 5 orang kultivator tingkat ketiga keabadian para dewa ke sini. Kukira dia juga akan datang. Setelah mengatakannya, Xiqiang mengeluarkan senyuman pahit. Saat dia melihat satu-satunya bangunan yang ada, dia sudah sadar bahwa Xiaoyan memang benar-benar ada di sini dan selama ini diam-diam mengawasi dari tempat tersembunyi. Namun jika Xiaoyan tidak ingin muncul, maka Feng Xiqiang pun tidak bisa menemukannya. Di mata Li Chen dan Lin Ze, tindakan Feng Xiqiang benar-benar aneh. Mereka bahkan mulai merasa kalau dia hanya mempermainkan mereka berdua. Sudahlah, kalau dia tidak ingin muncul, kita pun tidak bisa memaksanya. Kita hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Feng Xiqiang, raja makhluk penyerap kehidupan juga sudah menghilang. Bukankah kita seharusnya mencari tahu di mana dia berada? Lin Ze berkata dengan nada yang sedikit kesal. Xiqiang mengangguk saat mendengar kata-katanya. Benar, sekarang ruang di sekeliling kita sudah mulai pulih dari kehancuran. Jika makhluk menyerap kehidupan memang sedang tertidur, maka kemungkinan besar dia berada di satu tempat saja sekarang. Setelah mengatakannya, Feng Xiqiang melangkah maju. Sebuah kekuatan muncul dari telapak tangannya. Dan dengan satu gerakan keras ujung jarinya menebas udara kosong. Seolah-olah ruang itu terbelah seperti kertas dan terlihat sebuah celah besar. Dari dalam celah tersebut terlihat sebuah ruang kecil berwarna putih. Dan di dalamnya raja makhluk penyerap kehidupan ternyata tidak pergi kemanapun. Faktanya dia hanya bersembunyi di ruang kosong yang baru saja hancur tadi. Li Chen dan Lin Ze yang melihat adanya ruang di balik retakan tersebut langsung menunjukkan ekspresi terkejut dan takjub. Tadinya mereka masih meragukan Feng Xiqiang, namun kini mereka mulai yakin bahwa Feng Xiqiang memang memiliki kekuatan luar biasa. Untuk melenyapkan raja makhluk penyerap kehidupan, kita harus menghancurkan ruang tempatnya bersembunyi. Ruang itu sangat kuat dan keras. Ketika dihancurkan, raja makhluk penyerap kehidupan akan melepaskan kekuatan penghancur. Karena itulah kita membutuhkan formasi besarku untuk menstabilkan ruang. Baru saat itulah kita punya kesempatan untuk mengalahkannya bersama-sama. Ucap Feng Xiqiang segera menjelaskan apa yang seharusnya mereka lakukan. Begitu dia selesai berbicara, tangannya langsung membentuk segel dan dalam waktu singkat, energi mulai berputar mengikuti garis-garis cahaya dan formasi pun terbentuk dalam sekejap. Formasi itu adalah formasi pengendalian ruang yang mampu menstabilkan ruang dan mencegahnya dari reruntuhan. Namun hanya dengan kekuatanku sendiri, formasi ini belum cukup kuat untuk menghadapi kekuatan raja makhluk penyerap kehidupan sepenuhnya. Oleh karena itu kita semua harus bekerja sama dan memasukkan kekuatan abadi ke dalamnya. Agar formasi ini cukup kuat untuk mengunci ruang dan melancarkan serangan fatal. Tanpa banyak berbicara, Lin Ze menjadi yang pertama bertindak. Dia langsung menuangkan kekuatan abadi miliknya ke dalam formasi.
Melihat itu, Li Chen pun tidak bisa berbuat lain selain mengikuti ketiganya mengerahkan kekuatan secara bersamaan. Dan saat energi mereka bersatu, formasi yang sebelumnya tak terlalu mencolok itu memancarkan cahaya yang belum pernah terlihat sebelumnya. Feng Xiqiang mengangkat tangannya dan formasi pun sepenuhnya diaktifkan. Cahaya menyala menembus langit menutupi ruang ribuan meter di sekeliling mereka seperti naga raksasa yang mengelilingi medan tempur. Setelah formasi selesai terbentuk, semua mata tertuju pada cangkang pelindung Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Dengan kerjasama 3 orang, cangkang itu akhirnya berhasil dibuka dan menampakkan celahnya. Dari dalam suara gemuruh bergema, tanda bahwa Raja Makhluk Penyerap Kehidupan benar-benar marah. Meski begitu, dia sudah melemah dan tak mampu lagi menghancurkan ruang. Bahkan kekuatannya tidak lagi setara dengan kultivator keabadian para dewa. Jangan takut, dia sudah di ambang kehancuran, teriak Feng Xiqiang dengan lantang. Li Chen dan Lin Ze langsung mengarahkan kekuatan mereka masing-masing untuk menahan gelombang suara yang datang menghantam. Meskipun tak terdengar secara jelas, serangan suara itu seolah mengguncang tubuh dan jiwa mereka secara bersamaan. Saat berikutnya cangkang pun akhirnya pecah, dan cahaya biru menyala menandakan ruang di sekitarnya mulai mengalami keretakan. Namun anehnya di tengah kehancuran itu, masih ada bagian ruang yang tetap stabil. Namun ini semua diperhitungkan oleh Feng Xiqiang sejak awal. Semuanya bersiap menyerang. Feng Xiqiang berteriak dan sebuah pedang muncul di tangannya yang dipenuhi dengan kekuatan jiwanya sendiri. Dengan ayunan yang memancarkan cahaya merah, dia menyerbu ke arah Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Li Chen dan Lin Ze tidak punya pilihan selain mengikuti arahan itu. Mereka segera melancarkan serangan bersamaan. Sementara itu formasi yang dibuat Feng Xiqiang terus menahan kekuatan penghancur dari Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Namun justru karena tekanan tersebut, energi destruktif Raja Makhluk Penyerap Kehidupan semakin meningkat. Hingga pada titik di mana jika ruang benar-benar hancur, maka mereka semua akan menerima akibat yang sangat mengerikan dan bahkan bisa mati. Dalam kondisi genting itu, Li Chen dan Lin Ze mengeluarkan teknik pamungkas mereka. Pada saat yang sama, cahaya menyilaukan meluncur ke arah jauh dan mengenai sebuah wilayah transparan berwarna biru yang mengurung Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Tampaknya wilayah itu sudah sangat rapuh. Seperti yang diperhitungkan Feng Xiqiang dalam satu serangan, Raja Makhluk Penyerap Kehidupan bisa dimusnahkan. Dengan kerjasama yang padu, mereka akhirnya berhasil menembus penghalang aneh itu. Dan dalam sekejap muncul zat beracun berwarna biru yang langsung menyelimuti sekelilingnya. Ini kesempatan kita. Ayo lancarkan serangan terakhir, ucap Feng Xiqiang yang berubah menjadi kilatan merah dan meluncur langsung ke arah Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Namun tatapan Li Chen dan Lin Ze tiba-tiba berubah tajam. Dalam pandangan mereka, Raja Makhluk Penyerap Kehidupan sudah tidak bisa bertahan. Mereka juga merasa bahwa Feng Xiqiang sengaja ingin memonopoli kristal ruang waktu. Tanpa ragu, mereka pun ikut melancarkan serangan. Namun saat mereka mendekati tubuh Raja Makhluk Penyerap Kehidupan yang menyemburkan darah biru, mereka justru tidak melihat keberadaan Feng Xiqiang. Fakta ini membuat keduanya buru-buru hendak mundur. Namun sayang sekali semuanya sudah terlambat. Saat ini mereka seolah lupa bahwa ketika ruang mengalami kerusakan parah, itu bisa meledak dengan sendirinya. Sial, kita sudah masuk perangkap. Kita dijebak. Sejak awal mereka menganggap Feng Xiqiang serakah dan tidak bisa dipercaya, sehingga mereka bertindak ceroboh dan mendekat tanpa pikir panjang. Ketika keduanya hendak melarikan diri, mereka melihat cahaya formasi tepat berada di atas kepala Raja Makhluk Penyerap Kehidupan dan ruang pun tertutup rapat, hingga tak memberi jalan keluar sedikit pun. Pada saat yang sama, Raja Makhluk Penyerap Kehidupan meledak, dan gelombang ledakan itu tidak bisa mereka tahan, bahkan hampir tak bisa mereka hindari. Keduanya langsung memuntahkan darah dan mengarahkan semua teknik pertahanan yang mereka miliki. Ledakan itu menerangi seluruh ruang, kemudian cahaya biru menyebar ke segala arah, dan tubuh mereka ikut terbakar oleh energi tersebut. Meski tidak terbunuh, mereka berdua dipastikan mengalami luka serius. Di atas langit yang tersembunyi jauh di balik awan, ada seorang yang berdiri mengawasi dari kejauhan. Dia tidak terkena dampak ledakan, karena sudah berada ribuan meter jauhnya.
Namun siapapun yang tidak memahami medan tidak akan tahu bahwa formasi ini bukanlah formasi biasa. Formasi ini adalah formasi di dalam formasi. Terlihat seperti hanya mengunci ruang. Padahal mata formasinya adalah formasi pembunuh yang dapat mengaktifkan kekuatan pembunuhan melalui ledakan sendiri. Dan saat inilah Xiaoyan yang selama ini bersembunyi akhirnya muncul. Dia berdiri dengan santai dan berkata dengan nada yang pelan. Akhirnya selesai, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Pada saat kekuatan dari formasi meledak, kekuatan yang jauh lebih dahsyat menyelimuti sepenuhnya tubuh Raja Makhluk Penyerap Kehidupan. Pada saat ini Feng Xiqiang menoleh dengan cepat dan menginjak tanah dengan kekuatan penuh. Di matanya muncul sosok kematian yang buas, seolah dia telah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Faktanya dia telah lama menyembunyikan sisi paling licik dari dirinya, dan kini hanya di momen inilah sisi itu benar-benar diperlihatkannya. Tubuhnya bergerak dengan cepat, lalu bersama rekan-rekannya dia langsung bergegas ke arah kelompok lain yang masih hidup. Meski jumlah kelompok lainnya banyak, namun hanya Li Chen dan Lin Xie yang memiliki kekuatan mutlak. Saat berikutnya dua wanita yang bernama Feng Xiqiang segera menggunakan racun yang mematikan. Akhirnya setengah dari kelompok Li Chen dan Lin Xie tewas. Adapun sisanya berhasil melarikan diri. Namun mereka yang kabur telah terinfeksi oleh racun dan kemungkinan tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini Feng Xiqiang tidak sempat mengejar mereka dan tatapannya langsung tertuju ke pusat formasi. Setelah membunuh Raja Makhluk Penyerap Kehidupan, dia akan mendapatkan seluruh kristal ruang waktu. Seketika tatapan matanya menunduk sedikit, tanda bahwa semua ini telah lama direncanakannya. Tampaknya semuanya berjalan sesuai rencananya. Dan jika memang benar begitu, berarti aku pun termaksud dalam rencananya. Xiaoyan nyaris seperti seorang penonton dalam kejadian ini. Setelah pertama kali membuat Raja Makhluk Penyerap Kehidupan bereaksi, dia menghilang seakan tidak terlihat lagi. Namun kenyataannya dia tetap berperan dalam bayang-bayang dan menanam benih kekacauan secara diam-diam. Dalam kegilaan dan ambisinya, mata Feng Xiqiang memancarkan cahaya dingin ke sekelilingnya. Dia sangat yakin Xiaoyan belum pergi. Dengan gerakan tangannya dari kejauhan, Feng Xiqiang menarik sesuatu dari dalam formasi. Dan beberapa kilatan cahaya dingin melesat keluar lalu mendarat di telapak tangannya. Itu adalah giok penyimpanan milik 3 orang yang tewas sebelumnya. Melihat giok itu, hampir bisa dipastikan bahwa ketiga orang tersebut sudah binasa. Bagaimanapun peledakan Raja Makhluk Penyerap Kehidupan sangat dahsyat, dan tidak mungkin mereka bisa selamat darinya. Sebelumnya semuanya telah direncanakan oleh Feng Xiqiang. Dia menjebak mereka dengan formasi besar berpura-pura menjadi lemah, lalu merendahkan diri di depan mereka dan membuat mereka lengah. Karena itulah mereka tertipu dan akhirnya mati secara tragis. Namun apakah mereka benar-benar mati atau hanya sekarat? Feng Xiqiang jelas tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah kristal ruang waktu. Dia bahkan tidak sempat memeriksa kristal ruang waktu di dalam giok yang baru saja diperolehnya. Saat ini segalanya berubah dengan sangat cepat. Bahkan formasi besar yang rumit pun mulai runtuh dalam waktu singkat. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus Xiaoyan dan satu-satunya jalan adalah melarikan diri. Saat energi ledakan dari Raja Makhluk Penyerap Kehidupan perlahan menghilang, salah satu formasi besar terakhirnya mengeluarkan cahaya menyilaukan dan mengejutkan. Feng Xiqiang segera mengaktifkan formasi teleportasi, lalu menjulurkan tangannya ke arah pusat formasi dan mencoba meraih sesuatu. Saat berikutnya lebih dari 5.000 kristal ruang waktu milik Raja Makhluk Penyerap Kehidupan berhasil didapatkannya. Melihat ini Feng Xiqiang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Kristal ruang waktu tidak hanya digunakan untuk berpindah ke ruang waktu berikutnya, tetapi juga memiliki fungsi yang jauh lebih penting. Melihat ekspresinya yang begitu bersemangat, bisa dipastikan bahwa kristal ruang waktu menyimpan rahasia yang luar biasa. Jika kita memiliki cukup kristal ruang waktu ini, kita bisa membuka lebih banyak dunia rahasia. Mungkin bahkan ke tempat itu. Feng Xiqiang bergumam dengan suara lirih. Senyum gembira tidak bisa disembunyikan dari wajahnya. Dan dua wanita di sampingnya juga ikut tersenyum bahagia. Saat ini mereka sudah bersiap untuk melarikan diri bersamanya. Namun tepat ketika mereka akan pergi dan hendak menyimpan kristal ruang waktu,
Langit tiba-tiba terbelah dan dari atas muncul sebuah tangan raksasa. Tangan itu bukanlah bayangan ilusi, melainkan tangan nyata yang sangat besar. Tangan itu membentang dan langsung mencengkram area tempat Feng Xiqiang berdiri bersama dengan semua kristal ruang waktu. Melihat pemandangan yang mengejutkan ini, Feng Xiqiang langsung membeku. Tidak mungkin, jangan-jangan itu dia. Feng Xiqiang menatap kristal ruang waktu yang hampir berada dalam genggamannya. Bisa dianggap kristal ruang waktu ini merupakan hasil dari segala usaha dan pengorbanannya selama ini. Namun kini semuanya terancam dirampas oleh orang lain. Seketika sorot mata penuh amarah terpancar dari wajahnya. Itu milik kami. Kami mendapatkannya dengan susah payah. Kau berpikir bisa seenaknya merebutnya, tanpa peduli akan tangan raksasa yang menutupi langit dan mendekat dengan kecepatan kilat. Feng Xiqiang pun mengangkat tangan dan memanggil bayangan tangan raksasa miliknya untuk menahan serangan. Namun saat kedua tangan saling bertabrakan, tangan bayangan milik Feng Xiqiang langsung hancur berantakan dan tidak mampu menahan sedikit pun tekanan. Melihat tangan raksasa itu hendak mengambilnya, hatinya jelas dipenuhi ketidakrelaan. Meskipun Feng Xiqiang tahu kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan secara langsung, namun dia juga tidak memilih kabur melainkan bergerak ke samping sambil melakukan suatu gerakan yang mencurigakan. Lalu menghindar dengan wajah pucat dan tampak bingung. Hingga pada akhirnya dia melihat dengan jelas sosok di balik tangan itu. Di udara Xiaoyan berdiri dengan tenang sambil melayang di langit dengan dua wanita yang berada di samping kiri dan kanannya. Tangan Xiaoyan terangkat pelan dan di hadapannya 5.000 kristal ruang waktu melayang dalam susunan formasi yang teratur. Ternyata kau memang belum pergi. Feng Xiqiang berteriak dengan getir, namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis saat mendengarnya. Sebelumnya kau mengatakan kalau aku muncul kita bagi sesuai perjanjian. 7 bagian untukmu, 3 bagian untukku. Kau masih ingat kan? Gigi Feng Xiqiang nyaris patah karena dia menggertakkannya terlalu keras. Semua itu seharusnya miliknya, tetapi sekarang semuanya ada di tangan Xiaoyan. Bukankah kau sudah mengambil jatahmu dari awal? Xiaoyan bertanya dengan nada marah yang tertahan dan menatapnya dengan dingin. Feng Xiqiang sedikit terdiam saat mendengarnya. Dia tahu yang dimaksud Xiaoyan adalah 3 giok penyimpanan milik 3 orang sebelumnya yang juga berisi sebagian kecil dari kristal ruang waktu. Namun dia belum sempat memeriksanya lebih lanjut. Feng Xiqiang segera memaksakan dirinya tertawa lalu menjawab, "Hahaha. Kalau begitu, anggap saja itu bagianmu, aku tidak akan memperdebatkannya lagi. Baiklah, aku akan pergi dulu." Setelah mengatakannya, dia mengaktifkan formasi teleportasi. Dan bersama 2 wanita itu mereka hendak kabur dari tempat tersebut. Namun pada saat yang sama, Xiaoyan mengibaskan tangannya dan 5.000 kristal ruang waktu berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Faktanya kristal ruang waktu ini adalah palsu. Adapun yang asli sudah disembunyikan oleh Feng Xiqiang sejak awal. Sepertinya dia memang sengaja mengajukan versi palsu untuk menipu Xiaoyan dan berharap bisa kabur dengan membawa yang asli. Dasar anjing licik! Xiaoyan berteriak dengan nada suara yang dingin. Tiba-tiba sebuah formasi berwarna biru muncul di sekeliling mereka sehingga memblokir seluruh area di sekitar. Seketika formasi teleportasi milik Feng Xiqiang langsung tidak berfungsi. Sial! Bagaimana bisa mereka juga menguasai formasi penguncian ruang waktu? Jangan-jangan dia juga seorang ahli formasi sekelas iblis. Salah paham, ini cuma salah paham. Setelah bergumam di dalam hatinya, Feng Xiqiang langsung berseru sambil mencoba bertahan. Namun Xiaoyan hanya melangkah maju dan menatapnya dengan tajam. Kau membawa lebih dari 5.000 kristal ruang waktu. Apakah yang sebelumnya masih belum cukup? Setiap langkah kakinya mengguncang udara seolah bisa menghancurkan ruang itu sendiri. Adapun 2 wanita di belakang Feng Xiqiang tidak tinggal diam. Salah satunya segera memanggil ular putih yang melesat maju sambil menyemburkan racun berwarna hijau kehitaman. Sementara wanita satunya lagi menginjak tanah dengan kuat, hingga tubuhnya terguncang. Dan dari belakangnya menyembur cairan putih susu beracun yang mematikan. Pada saat ini racun dari keduanya segera menyatu di udara, membentuk danau racun yang pekat dan bertabrakan dengan langkah kaki Xiaoyan yang menyebarkan kekuatan dahsyat. Tentu saja dalam situasi ini semua alasan tidak lagi berguna. Xiaoyan sudah memiliki niat membunuh.
Dan Feng Xiqiang tahu dia tidak punya pilihan selain bertarung habis-habisan. Feng Xiqiang mengusap wajahnya. Semua ekspresinya menghilang. Yang tersisa hanyalah wajah dingin dan tampan serta tanpa emosi. Akhirnya dia pun juga menunjukkan wujud aslinya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.